Selamat pagi, kembali lagi di podcast HH. Bersama saya Muhammad Ulil Absor akan menemani waktu kalian pada kesempatan kali ini. Kita telah kedatangan tamu yang sangat luar biasa, sangat spesial. Bapak Kabak, Bapak Dr. Santoso, SAG MPD. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa. Oke, sebelum kita membahas untuk episode kali ini, tema yang akan kita angkat adalah tema tentang komunikasi efektif dalam manajemen konflik. Sebelum masuk lebih dalam, mungkin perlu saya sampaikan mengenai apa itu konflik dan stres. Konflik dan stres adalah dua hal yang tidak terlepaskan dari tempat kerja. Keduanya adalah topik penting yang sangat perlu untuk kita pelajari. Karena konflik bisa muncul disebabkan karena berbagai aspek, baik itu perbedaan pendapat, kesalahpahaman, maupun yang lainnya. Adapun stres mengikuti konflik yang telah terjadi. Dan apabila keduanya tidak ditangani dengan baik, hal ini akan berdampak buruk pada produktivitas kerja karyawan maupun kesehatan emosional dan mental yang dimilikinya. Oke, langsung saja, pada episode kali ini kita akan membahas tentang komunikasi efektif yang dapat kita gunakan dalam menangani sebuah konflik. Halo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk yang pertama, apa yang bisa Bapak komentari terkait konflik dan stres? Monggo, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Suatu tema yang menarik ya, tentang manajemen stres dan konflik ya. Ini memang harus diketahui oleh banyak orang karena hal seperti ini, stres, konflik itu banyak terjadi, sering terjadi baik dalam diri kita, dalam keluarga, lingkungan maupun dalam dunia kerja. Ini sungguh sangat menarik. Jadi manajemen stres itu melibatkan pengenalan, penanganan, dan respon terhadap stres dalam kehidupan kita. Sedangkan manajemen konflik ini berkaitan dengan cara mengidentifikasi, mengatasi, dan menyelesaikan konflik antara individu atau kelompok dengan menggunakan keterampilan komunikasi dan negosiasi. Mungkin kira-kira seperti itu gambaran singkatnya, mungkin seperti itu. Oke, luar biasa, Pak. Untuk selanjutnya, menurut Bapak, komunikasi seperti apa? Komunikasi yang efektif yang dapat kita gunakan dalam menangani konflik yang telah terjadi, yang belum, sedang, Ya, atau telah terjadi. Mungkin terima seperti itu kasih. aja. Untuk menangani konflik yang terjadi, ada beberapa strategi atau komunikasi yang harus kita lakukan. Salah satu diantaranya adalah eh, tentu harus mendengarkan ya, secara aktif, tidak hanya berarti kata-kata yang diucapkan saja, tapi juga memahami perasaan dan niat yang ada di balik kata-kata tersebut. Maksudnya apa, gimana itu harus kita pahami. Dengan mendengarkan aktif, kita berikan perhatian penuh kepada pembicara atau kepada orang lain, ini akan menunjukkan bahwa kita menghargai perspektif mereka dan nanti akan membuka ruang bagi dialog yang insya Allah lebih konstruktif. Salah satunya seperti itu kira-kira, Mas ya. Oke, baik, Pak. Setelah kita mengetahui komunikasi efektif yang bisa kita gunakan, selanjutnya pendekatan seperti apa, Pak?
untuk menjadi pelengkap dari komunikasi yang kita miliki dalam menghadapi suatu konflik, Pak? Kalau menurut Bapak sendiri. Ya, eh bisa diulang Mas, bisa diulang, bisa agak terputus barusan. Oh, nggih. Nggih. Selanjutnya, untuk menyertai komunikasi efektif yang telah disampaikan tadi, pendekatan seperti apa yang bisa kita Mm-mm. praktekkan dalam menangani sebuah konflik? Kalau menurut Bapak sendiri. Iya, kita perlu melakukan beberapa pendekatan ya. Salah satunya yaitu eh, kita memberikan empati ya. Karena empati ini memegang peranan yang sangat penting. Empati ini dalam konteks keterampilan berkomunikasi berarti kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, itu sangat penting sehingga kita tidak hanya menunjukkan rasa hormat tapi juga membangun jembatan yang memungkinkan komunikasi kita itu lebih baik. Dan dalam situasi konflik menunjukkan empati membantu meredakan antara ketegangan karena pihak lain merasa bahwa mereka diperhatikan, dipahami, didengarkan. Kira-kira seperti itu. Jadi dengan empati kira-kira ya. Nggih. Dengan empati, Pak ya. Empati yang kita berikan. Pendekatannya, iya. Nggih, gimana Bapak? Tadi pendekatannya ya ditanya ya. Nggih, pendekatannya. Tadi juga ditanya pendekatan. Misalnya pendekatan yang terstruktur, pendekatan yang berbasis solutif, komunikasi yang transparan, jujur, menggunakan pendekatan yang penuh empati tadi, ya, dan tentu harus mengelola emosi. Kira-kira seperti itu, Mas. Ya. Ah, nggih. Penting sekali niku, Pak. Betul sekali. Oke. Untuk selanjutnya, niki juga request dari teman-teman nih. Mungkin Bapak bisa Iya, menceritakan, mengisahkan sedikit konflik yang pernah Bapak alami dan bagaimana solusi yang Bapak berikan untuk menyelesaikan iya. dan menghadapi konflik tersebut. Uh, tentu ya banyak contoh, banyak pengalaman dan apa namanya, eh, misalnya dalam suatu pertemuan kita diskusi, itu kan kadang-kadang ada beberapa beda pendapat ya antara satu peserta dengan yang lain misalnya. Kami selaku pemimpin rapat katakanlah seperti itu. Ada dua pendapat yang berbeda. Bahkan mungkin bisa jadi pendapat itu bertolak belakang lah antara yang satu dengan yang lain. Maka ini harus bijak ya kita sebagai apa namanya teman atau dalam diskusi gitu ya. Paling tidak kita memahamkan pada teman-teman yang berbeda pendapat itu untuk saling memahami, mengetahui dan nanti diharapkan juga bisa saling apa namanya eh, menghargai sehingga bisa ada titik temu antara pendapat satu dengan pendapat yang lain, ada titik temu yang harus kita sepakati dan itulah yang harus kita lakukan dan kita laksanakan. Mungkin salah satunya seperti itu. Jadi seperti yang telah Bapak sampaikan, empati tadi, Pak ya.
Iya, Nah, oke. Baik, terima kasih Pak cerita yang eh, cukup menginspirasi kami untuk menyelesaikan konflik. Untuk selanjutnya, mungkin Bapak bisa menyampaikan juga tentang dalam penyelesaian konflik pasti kita menemukan kendala-kendala dan penghambat yang jadi penghalang kita dalam menghadapi suatu konflik. Mungkin Bapak bisa menyampaikan beberapa di antaranya. iya. Dalam menangani konflik, ya, tentu ada beberapa kendala, ya. Ada beberapa hal yang memang apa itu eh, perlu perhatian khusus. Maka begitu kita sudah belum ada di titik temu misalnya, nah kita sebenarnya harus calling down dulu ya. Kita harus santai dulu ya. Kita harus menarik dulu ya, menarik diri dulu gitu ya. Misalnya dengan salah satu misalnya, yuk kita minum dulu, ngopi dulu, yuk kita nikmatin dulu. Nah, misalnya begitu ya. Nah, setelah minum, nah, ayo gimana tadi? Nah, monggo ayo, yuk. Nah, saya kira dengan cara-cara begitu, dengan rasa kebersamaan, saling dihargai perbedaan pendapatnya itu, kendala-kendala yang tadi eh, ada, nah itu sebenarnya bisa menjadi kekuatan. Jadi kita balik, justru kendala itu menjadi kekuatan kita. Manakala kita bisa mengelola manajemen konflik itu dengan baik. Kira-kira seperti itu, Mas. Wah, jawaban yang luar biasa, Pak. Gih, berarti kendala yang ada sebisa mungkin kita jadikan kekuatan untuk menghadapi sebuah konflik. Kurang lebih seperti itu, Pak ya. Ya, Baik, terima kasih, Pak. Menarik sekali pembahasan untuk komunikasi efektif dalam menghadapi pengelolaan konflik dan stres kali ini. Namun, sayang sekali kita sudah tiba di penghujung topik, Pak. Nggih. Mungkin ada yang jadi bisa terima kasih, Mas. Mungkin ada sepatah dua patah kata yang bisa Bapak sampaikan kepada pendengar Ya, mengenai komunikasi yang efektif dalam mengelola konflik. Oke, silahkan Bapak. ya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa siapapun akan merasakan stres, dan itu bisa salah satunya diakibatkan oleh konflik, ada beberapa pendapat yang tidak sama, tidak sejalan gitu ya, baik apapun itu, tapi kita yakin bahwa semua itu pasti bisa kita selesaikan dengan cara dingin, dengan cara santai, menurunkan emosi kita, dan semua itu bisa dilakukan dengan ngopi bareng dan ngopi bersama. Daripada nanti adu jotos, lebih baik kita ngopi sehingga menjadi lebih nyaman situasinya. Kira-kira seperti itu. Oke, baik, luar biasa Terima Pak. kasih, semoga bermanfaat. Ya. Oke, amin, alhamdulillah. Oke, kami mewakili teman-teman menyampaikan 1001 terima kasih kepada Bapak dan mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga eh, semoga Bapak yang telah meluangkan waktu menjadi pembicara pada kesempatan kali ini dilapangkan rezekinya, disehatkan selalu dan semoga bisa kepanggih lagi Pak dengan teman-teman. Semoga ilmu yang Bapak Amin, amin. sampaikan Sehat bermanfaat. selalu, Nggih, sukses selalu untuk adik-adik semuanya. amin. Terima kasih untuk doanya Pak. Ya, baik, untuk menutup pada pertemuan kita kali ini, menutup podcast HH dengan dengan episode yang bertemakan komunikasi efektif dalam pengelolaan konflik. Semoga pada segmen kali ini
dapat membantu teman-teman sekalian dalam menghadapi konflik dan stres yang sebenarnya tidak perlu kita takuti. Semuanya bisa diselesaikan asal dengan bijak dan dengan cara yang benar. Seperti yang Bapak Kabak sampaikan tadi, dengan empati. Empati yang tulus dapat menjadi senjata kita dalam menghadapi suatu konflik. Jangan ragu untuk mencari informasi dan sumber daya tambahan tentang topik konflik dan stres kali ini. Semoga eh, poin-poin yang telah disampaikan pada podcast kali ini bisa bermanfaat untuk para pendengar sekalian. Terima kasih untuk telah menyimak pembahasan kita dari awal sampai akhir. Semoga sehat selalu, bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.